wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Damar Rozaki. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdani. Ini saya akan menjelaskan cara kerja sistem starter. Di sini saya akan menjelaskan nama komponen dan fungsi starter. Di sini saya akan menjelaskan nama komponen dan fungsi starter. 1. Solenoid starter terdiri dari koil dan kumparan berbentuk seperti tabung yang berfungsi sebagai penggerak drive pinion dan memberi tegangan pada motor utama. Terdapat koil pull-in dan hold-in. Pull-in berfungsi untuk mendorong puller untuk menggerakkan drive pinion. Hold-in berfungsi menahan gerakan pull-in. 2. Field coil merupakan komponen magnetic coil yang berfungsi membangkitkan kemagnetan di sekitar rotor coil. Nah, armatur coil fungsi utama sebagai pembangkit medan magnet agar direspon oleh kemagnetan field coil sehingga terjadi pergerakan. Dan komutator fungsinya mengantarkan arus listrik dari brus sampai ke kumparan armatur. 5. Drive lever. Komponen ini bekerja sebagai sistem tuas. Drive lever akan mengungkit pinion gear agar terdorong ke arah berlawanan. 6. Buses merupakan sikat pada komponen motor starter. Berfungsi mengirimkan arus listrik dari terminal 50 menuju armatur coil melalui komponen komutator. 7. Drive pinion clutch berfungsi sebagai pemutus dan penghubung putaran dari starter ke flywheel. 8. Drive pinion gear berfungsi mengaitkan putaran yang dihasilkan motor listrik ke poros engkol medan melalui flywheel. Perkenalkan, nama saya Agung Azizan dari kelas 11 TKR 2. Perkenalkan, nama saya Rozak Ramadan dari kelas 11 TKR 2. Solenoid terdiri dari koil dan kumparan berbentuk seperti tabung yang berfungsi sebagai penggerak drive pinion dan memberi tegangan pada motor utama. Terdapat koil pull-in dan hold-in. Pull-in berfungsi untuk mendorong puller untuk menggerakkan drive pinion. Hold-in berfungsi menahan gerakan pull-in. Field coil merupakan komponen magnetic coil yang berfungsi membagikan kemagnetan di sekitar rotor coil. Yang kelima, armatur coil. Fungsi utama sebagai pembangkit medan magnet akan direspon oleh kemagnetan field coil sehingga terjadi pergerakan. 6. Komutator. Fungsinya mengantarkan arus listrik dari brus sampai ke kumparan armatur. Yang ketujuh, drive lever. Komponen ini bekerja seperti sistem tuas. Drive lever akan mengungkit pinion gear agar terdorong ke arah berlawanan. Yang kedelapan, sikat. Berfungsi mengirimkan arus listrik dari terminal 50 menuju ke armatur coil melalui komponen komutator. Yang kesembilan, drive pinion clutch berfungsi sebagai pemutus dan penghubung putaran dari starter ke flywheel. Yang ke-10, drive pinion gear berfungsi mengaitkan putaran yang dihasilkan motor listrik ke poros engkol mesin melalui flywheel. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem starter, mulai dari posisi off, posisi on, hingga posisi start. Yang pertama, posisi off. Di sini arus tidak ada yang mengalir sehingga pergerakan tidak ada. Selanjutnya, pada posisi on, arus mengalir dari baterai menuju kunci kontak, kemudian ke terminal 50 dan ke solenoid. Di sini terjadi kemagnetan sehingga plunger menarik drive lever dan mendorong starter clutch sehingga pinion gear mulai menempel dengan ring gear roda gila. Yang kedua, pada solenoid menuju kumparan medan, menuju sikat positif, menuju komutator, sikat negatif ke massa. Di sini terjadi putaran lambat. Selanjutnya ke posisi start, arus mengalir dari baterai menuju terminal 30, selanjutnya berhubungan dengan terminal C yang menuju kumparan medan
menuju sikat positif, komutator, sikat negatif, kemudian ke massa. Pada posisi ini kumparan medan terjadi arus yang besar sehingga armatur berputar dengan cepat. Putaran armatur terdorong oleh tuas pendorong yang mendorong gear pinion akan menempel secara penuh dengan ring gear dari flywheel. Ketika mesin menyala, terjadi perbedaan putaran sehingga pada solenoid kemagnetannya hilang dan menyebabkan tuas pendorong kembali ke posisi semula seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Wicaksono. Perkenalkan nama saya Pian Hidrosian Putra. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem starter dan saya akan menjelaskan komponen dan fungsinya. Akan menjelaskan nama komponen dan fungsi starter. Yang pertama ada solenoid starter, terdiri dari koil dan kumparan berbentuk seperti tabung yang berfungsi sebagai penggerak drive pinion dan memberi tegangan pada motor utama. Terdapat koil pull-in dan hold-in. Pull-in berfungsi untuk mendorong puller untuk menggerakkan drive pinion, sedangkan hold-in berfungsi menahan gerakan pull-in. Kemudian terdapat valve coil, merupakan komponen magnetic coil yang berfungsi membangkitkan komponen di sekitar rotor coil. Yang ketiga ada armatur coil, fungsi utama sebagai pembangkit medan magnet agar direspon oleh kemagnetan valve coil sehingga terjadi pergerakan. Terus yang keempat ada komutator, fungsinya mengantarkan arus listrik dari brus sampai ke kumparan armatur. Terus drive lever berfungsi untuk bekerja seperti sistem tuas. Lever akan mengungkit pinion agar terdorong ke arah berlawanan. Terus merupakan sikat pada komponen motor starter, fungsi mengirimkan arus listrik dari terminal itu menuju armatur coil melalui komponen komutator. Kemudian pinion fluid. Pinion fluid adalah berfungsi sebagai pemutus dan penghubung putaran dari starter ke flywheel. Drive pinion gear berfungsi mengaitkan putaran yang dihasilkan motor listrik ke poros engkol mesin melalui flywheel. Saya akan menjelaskan cara kerja sistem starter dari yang off, on, start. Off, tidak ada arus mengalir sehingga tidak ada pergerakan. Posisi on, arus dari baterai menuju ke terminal kontak, terus menuju ke terminal 50 menuju solenoid. Di solenoid terjadi kemagnetan sehingga tuas mendorong bergerak mendorong pinion gear. Terus dari solenoid menuju ke kumparan medan, dari kumparan medan menuju sikat positif, komutator, sikat negatif, massa. Komutator bergerak secara pelan. Start dari baterai menuju ke terminal 30. Terminal 30 berhubungan dengan terminal C. Jadi kemagnetan pada solenoid yang kuat sehingga tuas pendorong mendorong gigi pinion ke roda gaya. Dari solenoid ke kumparan medan, lalu ke terminal positif, komutator, terminal negatif, massa. Komutator bergerak secara cepat sehingga memutar pinion dan roda gaya. Ini terjadi perbedaan putaran sehingga kopling jalan bebas. Fungsi dan solenoid kehilangan kemagnetan sehingga tuas pendorong ke kondisi semula. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Wicaksono, kelas nomor 2 absen 8.
Perkenalkan, nama saya Bambang Apalagi dari kelas 11 absen 11. Komponen pertama adalah baterai, dan yang kedua adalah kunci kontak, ketiga ignition coil dan tahanan balas, dan keempat rotor, kelima distributor, keenam ada kabel dari ignition coil, dan ketujuh ada kabel tegangan tinggi dari distributor menuju ke busi, yang terakhir ada busi. Advan 1, kemudian Latina, sudut duel, dan Advan sentrifugal, dan kondensor. Baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Yang kedua, kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran arus listrik ke ignition coil. Ketiga, ada ignition coil berfungsi untuk menaikkan tegangan rendah menjadi tinggi dari 15.000 volt menjadi 25.000 volt. Yang tahanan balas berfungsi untuk menambah arus tahanan. Berfungsi untuk meneruskan tegangan tinggi dari terminal ignition coil ke terminal busi. Kelima, ada tutup distributor berfungsi sebagai alat pembagi tegangan tinggi yang diperoleh dari ignition coil ke busi. Selanjutnya ada kabel tegangan tinggi dari coil ke distributor berfungsi untuk menurunkan arus dari ignition coil menuju ke distributor. Kabel tegangan tinggi berfungsi untuk menurunkan arus dari distributor menuju ke busi. Busi berfungsi untuk memercikan bunga api. Patina berfungsi untuk memercikan arus listrik dan menghubungkan ke komponen primer kecil ke massa agar terjadi induksi pada kumparan sekunder. Knob berfungsi untuk mengungkit breaker point agar dapat memutus dan menghubungkan arus listrik pada kumparan primer coil. Sudut duel adalah namanya kontak platina dalam keadaan menutup. Kondensor berfungsi untuk menghilangkan atau mencegah terjadinya loncatan bunga api pada breaker point. Kemampuan dari suatu vakum adventure berfungsi untuk memundurkan atau memajukan saat pengapian. Centrifugal adventure berfungsi untuk memajukan pada saat pengapian yang disesuaikan dengan putaran dari mesin. Ini saya akan menjelaskan cara kerja sistem pengapian. Cara kerja sistem pengapian terbagi menjadi dua, yaitu pada saat kontak pemutus tertutup. Yang pertama, pada saat kontak pemutus tertutup terjadi kemagnetan pada koil. Kemudian pada saat kontak pemutus terbuka terjadi kehilangan kemagnetan sehingga mengakibatkan induksi pada kumparan sekunder menghasilkan arus tegangan tinggi langsung menuju busi melewati rotor dan kabel tegangan tinggi. Kemudian membakar campuran bensin dan udara pada ruang bakar hingga mesin menyala. Yes.